Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati, hampir di mana-mana, di musola, di masjid, di pondok pesantren, kemudian di sekolahan-sekolahan, ya, kadang di majelis-majelis taklim, itu semua tidak ketinggalan untuk merayakan dan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, dalam peringatan Isra Mi'raj tentunya bapak-bapak semua sudah pada hafal, sudah pada tahu, ya, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan malam yang berbahagia ini tidak akan menyampaikan perjalanan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya akan menyampaikan oleh-oleh yang didapatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh-olehnya Isra Mi'raj, Pak? Apa oleh-olehnya? Sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Intinya seperti itu. Karena kalau saya mengupas lagi perjalanan Isra Mi'raj, saya kira kurang begitu afdol, karena bapak-bapaknya juga sudah pada hafal. Apalagi Pak Puji, ya, sudah sangat hafal karena hampir tiap tahun peringatan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Isra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid. Dari masjid mana, Pak? Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai Masjidil Aqsa langsung Mi'raj. Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Insyaallah hafal semua, Pak, ya. Hafal semua. Saya yakin hafal semua. Orang Islam kok Isra Mi'raj enggak hafal itu gimana? Pak Sus saja yang belum hafal, entah paham atau tidak ini. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tentang Isra Mi'raj oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada perbedaan pendapat itu suatu hal yang biasa. Saya punya pendapat mungkin lain daripada yang lain, ya. Isra Mi'raj itu ada dua versi, Bapak, ya, dua versi. Versi yang pertama adalah ditinjau dari segi syariat, ya. Versi yang kedua itu ditinjau dari hakikat. Sehingga kalau kita kita adopsikan, kita cocokkan, kita sinkronkan, itu kedua-duanya sangat mendukung. Karena apa? Karena syariat tanpa hakikat itu fasik. Hakikat tanpa syariat zindik. Betul, Pak, ya? Masih ingat kan? Man tafaqqa bila tasawufin faqad kafasaqo wa man tahaqqaqa bila tasawufin wa man tasawwafa bila tafaquhin faqad tazandaqo
wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menjalankan syariat tanpa hakikat itu fasik, rusak. Tapi barang siapa yang menjalankan hakikat tanpa syariat itu zindik, ya. Kemudian barang siapa yang menjalankan syariat dan hakikat itulah yang hak. Baik, ini agak panjang sedikit ini keterangannya, Pak. Jadi kalau dalam kacamata syariat, Isra adalah perjalanan atau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dalam arti bahasa syariat itu naik, ya. Naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ini. Tapi kalau dalam kacamata hakikat, Isra itu dijalankan, ya. Apa Pak? Dijalankan, bukan berjalan. Kalau berjalan itu berarti atas diri Kanjeng Nabi. Tapi kalau dijalankan berarti Kanjeng Nabi dijalankan oleh Allah. Tanpa dijalankan oleh Allah maka manusia tidak akan mampu berjalan. Sehebat apapun. Sebagaimana contoh mobil Cricket Rivi, ya kan? Cuman bagus itu, baru, ya kan? Ya, lengkap, mesinnya luar biasa, bensinnya ada, bannya juga full, anginnya. Tapi tanpa digerakkan oleh Rivi dan dijalankan oleh Rivi, kira-kira sampai ke sini enggak, Pak? Nggak sampai ke sini. Kalau sampai ke sini sendiri malah takut yang punya. Mobilku kok berjalan tanpa ada orangnya, kan gitu. Begitu juga manusia. Sehebat apapun manusia tanpa dijalankan oleh Allah maka tidak akan bisa berjalan. Ini yang harus kita klarifikasi. Kadang-kalanya kita bangga dan kadang-kalanya kita besar kepala, merasa bisa berjalan dari Marina sampai ke sini, dari Tipan sampai ke sini, dari Tanjung Priok sampai ke sini. Kadang-kalanya seperti itu, Pak. Ya kan? Tidak merasa bahwa kita itu dijalankan. Nah, maka kacamata hakikat Isra adalah dijalankan. Kemudian Mi'raj dalam kacamata syariat, Mi'raj adalah naik. Tapi kalau dalam kacamata hakikat itu dinaikkan. Ya, tanpa dinaikkan maka Kanjeng Nabi tidak akan mampu naik. Bapak bisa bayangkan, Bapak pun juga sama. Kadang kalanya tidak sadar bahwa tiap malam Jumat bisa naik. Itu naik kemana, Pak? Naikin apa, Pak? Naik keranjang. Naik keranjang ya, Pak? Keranjang apa? Naik keranjang ya. Kita kadang kalanya tidak merasa bahwa dinaikkan oleh Allah. Tapi yang kita rasakan selama ini adalah merasa naik. Ini harus Bapak pikir, ya kan, secara kacamata syariat apa secara kacamata hakikat. Ya. Tanpa adanya hakikat maka yakinlah bahwa Bapak tidak akan bisa naik. Ini nanti kita sambungkan antara perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan kita. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Nanti kalau nggak diperhatikan susah, Pak. Kita sudah umur 40, 50, Isra Mi'raj nggak ngerti-ngerti kan, lucu, ya kan? Masih kalah dengan anak SD. SD, nak, Isra Mi'raj tahu nggak? Nak, tahu, Pak. Isra apa? Berjalan. Mi'raj naik. Kita hanya cuma tahunya itu saja. Sementara usia-usia kita yang wajib kita ketahui adalah oleh-oleh daripada kanjeng Nabi, rupanya sholat. Karena sholat itu penting. Saking pentingnya sholat itu menjadi barometer daripada ibadah kita, Pak. Menjadi tolak ukur daripada ibadah kita. Kata Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. In salukat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Besok di akhirat itu, Pak, pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala
itu adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka semua amal ibadah kita insya Allah akan menjadi bagus. Akan tetapi sebaliknya, kalau sholat kita nilainya nol besar, jeblok bahasa saya, ya, maka amaliyah kita yang lain akan ikut nol juga, Bapak. Maka sholat kita ini menjadi barometer daripada segala amal ibadah kita, ya. Menjadi tolak ukur. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah amal ibadah kita akan bagus. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, maka amal ibadah kita akan menjadi tidak bagus. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengajak bahwa perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, bagaimana sholat yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan ini mampu membentuk dan mampu mengukir di dalam diri kita sebagai insanul muttaqin, ya. Mampu membentuk di dalam atau membentuk karakter di dalam diri kita sebagai insan, sebagai manusia yang betul-betul bertakwa. Jangan hanya sekedar gugur kewajiban saja, jungkir balik, sujud, rukuk, i'tidal, tahiyat, sujud, rukuk, i'tidal, tahiyat, tapi nggak tahu kemana arahnya, ya. Ini secara syariatnya oke saja, Pak, sah-sah saja, ya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ya. Di dalamnya sholat itu ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyat, ada takbiratul ihram dan seterusnya. Itu secara syariatnya. Tapi secara hakikatnya kadang kita sholat kita ngawur. Kita tahu bahwa di dalam sholat ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jangan lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala pula. Gimana? Pernah baca doa iftitah enggak ini? Aduh, aku turunkan jadi TK lagi nanti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sesungguhnya sholatku, hidupku, usahaku atau kerjaanku atau matiku semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya kita melaksanakan sholat. Kalau betul-betul bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Pak, luar biasa. Pokoknya wali lah itu, Pak. Betul. Bisa jadi wali, bukan hanya wali murid loh, ya. Insya Allah jadi wali. Akan tetapi kadang kalanya ini tidak bisa kita praktekkan, ya. Tidak bisa kita praktekkan. Kadang kalanya kita merasa, tadi yang saya katakan, merasa berjalan, merasa naik, ya, merasa mampu melaksanakan aktivitas tanpa merasa bahwa kita dijalankan, kita dinaikkan dan kita digerakkan. Ini secara hakikat, Pak. Sehingga kalau hanya sekedar kejebak daripada syariat saja dan tanpa kita iringi dengan hakikat, ya kan, maka kita akan menjadi fasik, akan menjadi rusak kita, ya. Ada kalimat juga di dalam sholat itu ada inni wajjahtu wajhiya lillazi, ya. Sesungguhnya aku, wajahku, kuhadapkan kepada engkau, ya Allah, lillazi fataras samawati, yang memiliki langit, wal ardi dan bumi. Dalam pelaksanaan syariat kita mengatakan bahwa kami menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang membuat langit dan membuat bumi. Akan tetapi kadangkala praktek yang kita kerjakan dalam keseharian kita, mulut kita komat kamit ini wajah tu wajiyah, tapi pikiran kita, hati kita kemana-mana. Yang profesinya jahit, pikirannya ingat jahitannya. Waduh, jam 2 siang nanti itu akan diambil jahitan kita, ya. Padahal betul enggak? Yang profesinya jualan lontong gitu juga. Aduh, jam segini belum habis lontong saya. Gitu, Pak. Yang profesinya kerja di perusahaan, ya teringat dengan perusahaannya. Udah jam 1 ini,
Jangan-jangan nanti kena warning pula aku. Gitu loh Pak. Yang lagi senang-senangnya sama istri, ya gitu juga. Terlambat sholat aja masih teringat istrinya. Jadi tidak bisa selalu mentawajuhkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah fungsinya kita latihan belajar untuk torekot, agar kiranya kita tidak hanya semata-mata kejebak dengan amaliyah yang sifatnya syariat, tapi bisa menuju kepada hakikat. Dalam arti kata mulut kita komat kamit dengan membaca bacaan sholat, tapi hati kita betul-betul lillahi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, betul-betul bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka biasanya itu kan begini Pak, kalau kita mau sholat, apalagi sholat berjamaah ya, itu kadang-kalanya Pak Imam sering mengatakan sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis sholat. Rapatkanlah atau luruskanlah barisanmu ya. Maka dengan lurusnya barisan itu akan menjadikan kesempurnaan daripada sholat dan bisa dikatakan untuk mendirikan sholat. Ini secara syariat ya, secara kacamata dohir, Bapak diperintahkan ketika jamaah itu harus lurus, jangan sampai belok-belok. Dalam kacamata hakikat itu bukan barisan yang harus diluruskan, tapi hati Bapak betul-betul lurus ilallah, tidak belok-belok. Dalam keadaan sholat kadang-kalanya kita sebagai orang awam ya kan, kadang belok Pak. Hati kita ingat jemuran kita belum masukkan karena udah mau hujan, ya kan? Kerjaan kita belum kelar, waktu sudah mepet, jualan kita juga belum laris, ya sudah jam segini, ya. Listrik kita belum kita bayar, ini udah tanggal 19, begitu loh Pak. Duit nggak ada, betul nggak Pak Ratman? Betul kan? Tapi walau kita kan komat kamit. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sholatku, kerjaanku, hidupku, matiku hanya kepada Engkau ya Allah gitu. Tapi kadang-kalanya hanya kepada finansial, hanya kepada kerjaan, hanya tertuju kepada istri, hanya tertuju kepada anak. Ya. Tanya kalau nggak percaya sama Pak Heru itu. Gayanya pelengkap-pelengkuk kan kalau sholat itu, padahal waktu sholat itu ya Allah ini busi kan belum saya pasang tadi. Betul nggak? Pernah merasakan nggak Peru? Nggak pernah lepas Pak, selalu ingat terus. Loh, apakah ini sholat yang akan membentuk karakter kita menjadi orang yang bertakwa Pak? Sementara Bapak bisa lihat, takwa itu sebagian ulama ada yang mengatakan terdiri daripada 4 huruf. Ya, takwa itu terdiri 4 huruf. Yang pertama huruf apa? Huruf apa Pak? Ta apa tak? Tak ya. Kalau orang-orang zaman dulu tahu kalau itu tak. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu tak, taunya ta. Karena kalau dulu kan alif, ba, ta, sa, jim gitu kan Pak. Sekarang a, ba, ta, saja. Itu panduan Iqra sekarang. Oke. Takwa terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama adalah tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Mampu merendahkan dirinya. Jadi sholat yang kita lakukan seharusnya mampu membentuk karakteristik diri kita untuk selalu merendahkan diri kita. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Enggak peduli itu orang miskin, enggak peduli itu orang yang tidak berhasil atau orang yang tidak sukses, enggak peduli itu orang duafa. Bisa enggak kita Pak? Kadang kita bisa merendah kalau di hadapan bos kita saja. Ya kan Pak? Bisa merendah, bisa diluk kita. Iya bos, yes bos, siap salah. Kan gitu Pak. Bener gak? Nah coba kalau berhadapan dengan orang yang di bawah kita, mampu gak kita merunduk? Mampu gak kita merendah?
Maka dari itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengupayakan bagaimana agar sholat yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang kita kerjakan dalam keseharian kita mampu membentuk diri kita menjadi orang yang selalu tawadhu, selalu merendah, merasa bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang tidak punya apa-apa. Kita tidak akan bisa kalau nggak dipisahkan. Kita tidak akan bisa berjalan kalau tidak dijalankan. Ini kadang-kalanya sholatnya rajin, ya 5 waktu nggak pernah ketinggalan, jamaah terus di masjid, nggak pernah ketinggalan jamaah, tapi sombongnya minta ampun. Ada nggak? Ada nggak Pak? Pinter enggak, kaya enggak, tapi sombongnya minta ampun. Ya kan? Ada juga yang baru jadi ketua masjid gitu aja Pak. Itu udah bukannya dari Pak Saiful ini ya. Ada maksudnya di sana. Macam orang yang lain itu nggak ada yang hebat. Aku lu ketua masjid. Kan itu. Terus semua diambil dia sendiri yang benar. Ini menurut aku, keputusanku. Ini ketua masjid Marina nih Pak. Barangkali. Ini loh Pak. Padahal kalau dilihat dia juga rajin sholat loh. Artinya sholat yang dijalankan secara syariat saja belum masuk kepada hakikat, tidak akan mampu membentuk diri manusia menjadi orang yang tawadhu. Maka coba Bapak perhatikan orang-orang yang alim, yang alamah, ya, orang-orang zaman dulu itu Pak. Ya Allah, seorang kiai alimnya luar biasa, tapi tawadhunya sama muridnya luar biasa. Sama orang miskin tawadhu, sama orang lemah tawadhu. Kita kan bisa tawadhu kalau sama bos kita saja, sama atasan kita, apalagi kalau gaji belum keluar. Tawadhunya minta ampun. Baru mau masuk pintu aja udah ketok 3 kali, bos. Ya. Tanya Pak Puji kalau nggak percaya. Ya Pak, gitu. Tawadhu. Jadi inilah yang seharusnya kita kita jaga, kita upayakan, kita usahakan Pak. Oleh-oleh yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi berupa sholat 5 waktu itu, bagaimana bisa kita kerjakan dan mampu membentuk dalam hati kita untuk selalu tawadhu. Jangan meremehkan orang, jangan memandang orang sebelah mata, tapi pandanglah diri kita bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah. Kita jelas kok Pak. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan aku jadikan manusia itu dalam keadaan lemah, enggak usah petentang-petenteng. Hidup kamu tuh hanya 2 hal saja, makan dan minum. Coba enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Enggak usah lama-lama lah, 3 hari gitu aja. Bisa kita petentang-petenteng. Uang kita banyak, mobil kita mewah, rumah kita megah. Jangan dikasih makan dan minum 3 hari saja. Masih kalah dengan Sunan Kalijaga Pak, 8 tahun enggak makan, enggak minum hidup. Iya kan? Loh, kita hanya dimodelin oleh Allah sesuap nasi, kemudian sepercik air minum saja begitu sehat, petentang-petenteng macam orang nggak ada yang hebat. Ya, toh orang itu juga sholat, rajin pula. Nah, inilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu saya jelaskan, dan ini sangat jarang sekali dijelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini Pak. Orang hanya mengupas perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, terus sholat 5 waktu, nanti menjumpai dalam perjalanan itu begini begitu, hanya itu aja. Tapi tidak tahu bagaimana hakikatnya Isra Mi'raj. Baik, kemudian yang kedua, kalimat takwa adalah huruf qaf. Qaf kepanjangan daripada qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah adalah menerima apa saja atau menerima sesuatu dari Allah dengan lapang dada, dengan besar hati. Ya, apa saja, baik pemberian itu enak maupun tidak enak. Dikasih kerjaan diterima, nggak dikasih kerjaan protes. Digaji UMK 38 diterima, ya. Pengen banyak demo nggak Pak? Demo nggak kalau pengen banyak? Masa udah 3 tahun di sini 38 terus, 4 juta aja terus. Demo itu bagian daripada qanaah atau tidak? Tidak, kenapa? Nggak mau menerima atas apa saja.
ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih anak nakal, berontak, ya, pengen dibunuh aja. Ya, dikasih istri yang cerewet, pengen pengen ganti kata Bapak. Mau ditukar gitu ya? Jangan ngajarin lah Pak. Ini yang muda-muda banyak ini Pak. Termasuk itu. Sholat kita harus kita evaluasi bagaimana, bukan hanya sekedar gugur kewajiban saja, jungkir balik saja, tapi bagaimana sholat kita mampu membentuk diri kita menjadi insan yang qanaah, menerima apa saja atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketentuan enak maupun yang tidak enak. Karena belum tentu Bapak yang tidak enak bagi kita itu tidak enak bagi Allah. Jika belum tentu enak yang menurut kita itu enak bagi Allah, belum tentu. Ada kalanya Allah memberikan hambanya itu yang tidak enak, ya. Itu sebagai tebusan ketika dia masih enak dulu aja aku kasih gaji 10 juta per bulan lewat perusahaan Medermot, ya kan? Ini asik-asik saja, nggak mikir ngaji, nggak mikir ibadah. Tengok aja nanti suatu saat kamu akan saya rubah supaya tidak kerja lagi, ya. Sekiranya kalau udah gak kerja biar rajin ngaji, biar rajin ibadah. Jangan ketawa Pak, bukan nyindir ini. Itu kadang-kadang Allah seperti itu. Lah kita kadang kan enggak, kita rajin ngaji, rajin sholat itu kan karena nganggur aja Pak, ya kan? Nggak ada kerjaan. Cobalah kalau lagi dikasih oleh Allah, ya, dengan gaji yang besar misalnya 17 juta, tapi kesibukannya 24 jam. Sholat apa kerja? Ngaji apa kerja? Mohon maaf Ustaz, saya izin malam ini nggak bisa hadir. Lagi ada borongan, lagi masuk malam, lembur, ya kan? Istri sakit, padahal demam tadi siang baru jalan-jalan dari pantai itu Pak. Ada alasan. Itu jujur Bapak akuin atau tidak, itulah yang terjadi. Ya. Makanya kita nggak boleh bangga apa yang kita banggakan. Petentang aja lah, petentang ibadah itu kan karena lagi kurang sibuk saja, lagi nganggur, ya, lagi kurang banyak kerjaan. Coba lagi dikasih banyak kerjaan oleh Allah, ya, nggak bisa Pak, nggak bisa. Boro-boro ngaji sama ustadz, ibadah sama Allah saja bisa diapelin loh Pak, gitu loh. Betul nggak Pak ya? Loh ini mohon maaf aja. Ini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana kita bisa qanaah. Cobalah latihan sekali, sedikit demi sedikit kita terima aja, ya. Dalam keadaan sepi kita syukurin, dalam keadaan ramai kita bertambah syukur. Kadang kita kan lagi dikasih ramai sedikit aja nggak mau bersyukur, akhirnya ya tengok aja nanti dibalik oleh Allah. Ini kadang-kadang lagi jalankan sholawat, lagi rajin ibadah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Nggak dikasih oleh Allah itu. Begitu 4 bulan dikasih, begitu dikasih terbalik kita Pak. Ngaji libur, sholat libur sekali lah, ya kan, duhur aja, kan itu. Lama-lama besok tambah asarnya, lama-lama maghrib misal 5 waktu belas nggak pernah datang ke masjid, nggak mau jamaah. Itu kadang-kalanya. Nah, kekurangan-kekurangan kita ini atau kesalahan-kesalahannya ini kadang-kadang disimpan oleh Allah Pak, yang kita tidak tahu, sehingga semua itu nanti akan diungkapkan di beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian nanti. Begitu sudah berjalan 5 tahun kamu enak, ya, dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, dan kamu lupa dengan nikmatku, tengok aja nanti aku tenggelamkan sedalam-dalamnya. Kamu minta doa sama ustadz sama kiai pun aku tunda nanti, nggak aku kasihkan. Walaupun itu sampai sama dukun pun nggak apa-apa, nggak aku berikan pokoknya, tengok aja. Ada kalanya seperti itu, tapi kadang-kalanya kita juga harus sadar bahwa penenggelaman Allah yang sedalam-dalamnya atas kita, atas ujian-ujian itu bisa jadi sebagai tanda rasa kasih sayang Allah terhadap kita Pak, gitu loh. Sengaja dikasih oleh Allah ujian, ya, melamar kerja sana sini nggak diterima-terima.
Sengaja dikasih oleh Allah seorang istri yang malah ngelawan suami. Ada enggak? Banyak lah, ya, banyak pokoknya. Sehingga juga nggak bisa menerima. Ya, apalagi kalau sudah dihadapi dengan akal sehat, ya itu udah pusing kita Pak. Ya. Akhirnya tidak qanaah. Padahal pertanyaannya, sholat enggak dia? Jamaah enggak? Pernah absen enggak di masjid? Enggak pernah absen. Tapi ternyata sholat yang dikerjakan itu tidak mampu membentuk karakteristik diri sendirinya menjadi seorang hamba yang qanaah. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalimat takwa adalah huruf waw. Apa itu huruf waw? Kepanjangan daripada apa? Al-wara, yang artinya adalah menjaga. Jadi seseorang yang menjalankan sholat itu harus mampu menjaga diri kita Pak. Lesan kita jaga dari omongan-omongan yang tidak baik. Mata kita jaga dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Mata kalau diajak nonton handphone kok awetnya minta ampun. Sekali-kali diajak nonton Quran gitu Pak. Ya, melihat Quran enak. Kalau lihat handphone tuh berjam-jam, betahnya minta ampun. Tapi lagi dihadapkan Quran satu ayat aja sudah sadaqallahul azim. Karena apa? Nguap. Ya. Kadang-kadangnya Fatihah belum sampai tamat aja udah Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kenapa? Karena udah nggak tahan ngantuknya Pak. Kadang-kadangnya juga gitu. Lesan ini kalau diajak ngomong baik, susahnya minta ampun. Tapi kalau diajak nyinyir, apa Pak? Nyinyir. Senangnya tuh ngorek-ngorek kesalahan orang lain terus. Ini presiden salah, ini gubernur salah, ini wali kota salah, ini camat salah. Lu dia tuh siapa? Dia juga nggak apa-apa kok. RT aja nggak pinter nyalakan presiden. Ada nggak seperti itu Pak? RT sebelah kanan saya itu RT Pak, ngatur warganya yang nggak sampai 200 orang, pusing kepalanya. Tapi kadang-kadangnya berani-beraninya nyalakan presiden. Sebelah kiri saya RW, ini nyalakan wali kota kadang. Ya Allah, sholatmu di mana? Buat sekali-kali itu ngorek-ngorek dadanya dibuka lebar-lebar. Dosaku berapa, kesalahanku sama orang berapa, salahku sama istri apa saja, kekuranganku sama anak-anakku apa saja, begitu. Hari-hari baca media sosial, kerjaannya cuma nyalakan orang saja. Banjir yang disalahkan gubernur, musibah yang disalahkan presiden. Hah? Ada enggak? Ada enggak orangnya Pak? Datang enggak kira-kira? Coba difoto Pak. Artinya sholat yang kita kerjakan tidak mampu warok, tidak mampu menjaga lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Yang anehnya lagi itu apa Pak? Diem orangnya, memang kelihatannya sih nggak banyak ngomong lah. Kalau bahasa Boni itu nggak banyak bacot katanya. Tapi kalau memfitnah orang, wedesnya minta ampun. Bukan dengan omongan, dengan apa Pak? Dengan jari. Ya Pak, dengan jari. Dua jempol ini bahaya. Kalau nggak kita telusuri dan nggak kita jaga dengan sholat kita Pak, bahaya. Kalau zaman dulu salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana jaga lisannya zaman dulu Pak. Saya mau pergi merantau di Batam, dikasih wejangan sama mbah-mbah saya, nak, yang jujur ya nak, ngati-ngati kalau ngomong. Ya, kalau sama orang merendah aja ya nak, ya, nggak usah terlalu tinggi. Kalau diomongin orang nggak usah terlalu sering-sering ngegas lah nak, bahasanya seperti itu. Artinya orang-orang tua kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang terkena musibah, terkena bala, ditempelengin orang, dibacok orang, ya kan, disantet orang gara-gara apanya? Gara-gara lesannya. Ngomong agak ngegas sedikit dianggap orang sombong. Ngomong agak besar sedikit dicelurit orang. Nah sekarang banyak orang yang diem Bapak. Ya, kelihatannya ngaji diem, nggak banyak ngomong, tapi tangannya mesti ada handphonenya.
Wih, itu yang dihafal itu yang apa-apa aja. Kadang nggak ngerti dalil pula di dalam apa unggahan itu Pak. Dalil tulisannya Arab bagus, betul, nggak ada tanda bacanya Pak. Aku pikir luar biasa Boni ini. Ternyata selama ini diem-diem Boni itu pandai loh baca Arab Gundul. Kenapa? Karena di kontennya itu tadi ada tulisan Arab dan Arabnya tidak ada harokatnya. Walaupun toh itu hanya copy paste saja. Begitu ketemu sama orangnya, ditanya suruh baca Arab, kelepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak seperti itu Pak? Ada nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tandanya nggak pernah baca Arab, yang dibaca cuma huruf Latin aja. Baik, sholat yang kita kerjakan selama ini Pak, yang tiap tahun kita peringati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tidak mampu membentuk diri kita sebagai manusia yang waro. Ya. Nah, kita upayakan bagaimana bisa menjaga diri kita, omongan kita, pandangan kita, pendengaran kita, perbuatan kita, bahkan makan dan minum kita. Kita jaga betul-betul, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya. Bagaimana bisa terhindar dari makanan-makanan ataupun minum-minuman yang tidak haram. Ya. Jawab Pak Jani, gimana Pak mau nyari yang halal? Yang haram aja susah. Kan ada tuh Pak Ipul ya. Gimana ya mau nyari yang halal, yang haram aja sekarang susah. SDSP tutup, jackpot tutup, ya kan? Masya Allah. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah huruf alif, tapi alifnya itu bengkok. Apa Pak? Bengkok. Di situ tidak ada tanda titiknya. Kalau di dalam tajwid namanya alif layyinah. Alif yang lemes, yang bisa dibengkak-bengkokkan. Kalau ada titiknya berarti menjadi huruf ya. Berhubung tidak ada titiknya maka dianggap alif layyinah. Alif itu dengan kepanjangan adalah al-lutfah. Apa artinya al-lutfah? Fleksibel. Mempunyai toleran, mempunyai kepedulian, mempunyai kebersamaan, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terhadap manusia saja. Ya kan? Bukan hanya terhadap manusia saja, tapi terhadap semua makhluk-makhluk Allah. Walaupun toh kita ketemu anjing, yang anjing itu diharamkan oleh Allah, ya kita cintai orang itu makhluk Allah. Nggak boleh kita siksa. Betul nggak Pak? Nggak nyindir loh ini Pak ya. Karena ada sekarang ini yang kayak gitu kan Pak, yang lagi viral ini. Ya mentang-mentang itu anjing, ya kan? Padahal dia juga nggak ngerti bahwa besok itu di surga ada namanya anjing bisa masuk surga. Adiknya siapa Pak? Ashabul Kahfi. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kalau kita mengerjakan sholat, berusahalah untuk bagaimana kita bisa fleksibel, bisa toleran, bisa peduli kepada saudara-saudara kita, kepada kawan kita, teman kita. Berat sama kita jinjing, berat sama kita pikul dengan sama kita jinjing. Merasa bahwa itu adalah saudara kita. Tidak usah saling menyalah-nyalahkan yang lain. Ya. Perbedaan pendapat itu suatu hal yang biasa. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita jadikan khilafati ummati rahmatun. Menjadi rahmat. Perbedaan itu menjadi rahmat. Jangan sampai menjadi laknat. Ya. Yang satu punya pemikiran ini, kelompok sana punya pemikiran itu, enggak apa-apa, biasa saja. Kalau kita mampu mendakwai, kita dakwain, kita ajak mereka. Barangkali mereka lagi salah, barangkali mereka lagi belok. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah kita paksakan. Ya. Apapun yang terjadi mereka juga saudara kita, bisa juga saudara seiman,
Bisa juga saudara semanusia. Walaupun toh beda agama. Bisa nggak kira-kira Pak? Sangat berat. Sangat berat. Maka kalau sholat kita yang kita kerjakan dalam keseharian kita itu mampu membentuk diri kita sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan hakul yakin bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan bagi mereka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada mereka dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia. Selain ayat itu juga ada yang untuk sifatnya umum. Di antaranya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan apabila satu kaum, satu masyarakat, satu wilayah atau satu negara, mereka penduduknya atau masyarakatnya atau umatnya mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan apa saja yang turun dari langit, dan niscaya Allah akan bukakan keberkahan apa saja yang keluar dari bumi. Tidak macam zaman sekarang Pak, banyak yang turun dari langit sekarang menjadikan banjir. Kalau sudah banjir, tanah longsor, ya kan? Gempa bumi. Begitu juga sudah banyak sekarang yang keluar dari bumi itu tidak berkah. Nanam padi enggak tumbuh padi, lama-lama dimakan hama. Terus apa lagi? Ada lumpur, lapindo, macam-macam lah Pak, macam-macam. Nah itu semuanya Pak, dengan adanya musibah-musibah, bencana-bencana dan sebagainya, itu bukan kesalahan siapa-siapa. Yang harusnya itu adalah kesalahan diri kita masing-masing. Maka cara mengevaluasinya, yuk kita dandani pelan-pelan cara sholat kita. Yang selama ini sudah bagus secara syariatnya, ada usholinya, ada doa iftitahnya, ada fatihahnya, rukuk, sujud, i'tidal, tahiyat. Tapi bagaimana kita dandani hati kita supaya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini yang mungkin lain daripada yang lain akan membawa berkah untuk kita bersama, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita perlahan-lahan latihan untuk dandani sholat kita ke depannya nanti. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.